Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada pertemuan ini kita lanjut dari pertemuan pertama yang membahas tentang penyelidikan IPA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah, yang harus kita ketahui adalah pengukuran dahulu. Pengukuran sendiri apa itu pengertiannya? Pengertiannya adalah kegiatan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, apa yang dipelajari di pengukuran? Suhu, satuan baku dan tidak baku. Terus pengukuran langsung dan tidak langsung. Kesalahan dalam pengukuran, ketelitian dan keselamatan kerja. Nah, satuan baku dan tak baku nanti kita bahas lebih lanjut. Satuan baku dan tidak baku. Nah, satuan baku sendiri adalah standar ukuran dari suatu besaran. Sedangkan satuan tidak baku sendiri adalah satuan yang sering kita gunakan dan tidak semua orang ternyata memahami, karena jengkal, ukuran jengkal mungkin di desa masih umum tetapi di kota tidak umum, seperti hasta, depa, kaki. Zaman dahulu masih sering digunakan, tapi sekarang tidak akurat karena masing-masing bentuk dari kaki seseorang, panjang tangan seseorang itu berbeda. Jadi akhirnya tidak bisa dipakai sebagai satuan yang baku. Nah, satuan yang baku apa? Yaitu contoh sederhananya adalah yang ada di penggaris kita. Nah, di penggaris kita ini kan biasanya tertulis sentimeter, inci. Nah, itu hampir semua penggaris di seluruh dunia itu memakai ini. Memakai sentimeter, inci. Nah, akhirnya itulah yang dinamakan satuan baku. Selanjutnya pengukuran langsung dan tidak langsung. Nah, apa itu pengukuran langsung? Pengukuran langsung adalah pengukuran menggunakan alat ukur sehingga diperoleh hasil pengukuran secara langsung. Contohnya, mengukur lingkar pohon dengan menggunakan meteran. Pernah ya kalian lakukan? Sedangkan pengukuran yang tidak langsung adalah pengukuran yang membutuhkan proses minimal 2 langkah untuk mengetahui hasil yang diukur. Contoh, mengukur lingkar pohon dengan melilitkan tali, lalu panjang tali diukur dengan penggaris. Nah, apa yang kita peroleh? Datanya hanya keliling pohon. Tetapi untuk mengetahui diameter pohon, berarti kita harus tahu hubungan antara diameter, rumus diameter dengan keliling. Nah, dari rumus itu nanti kita ketahui diameter, karena diameter sendiri adalah harus kita tahu, harus besarnya pi harus tahu, besarnya keliling harus tahu. Nah, akhirnya ketemu diameter. Sama seperti ketika kita ingin mencari massa jenis suatu benda. Selanjutnya kesalahan dalam pengukuran. Kesalahan dalam pengukuran ada kesalahan sistematis, ada kesalahan acak. Kesalahan sistematis itu disebabkan kesalahan alat ukurnya. Misalkan karena kesalahan kalibrasi, penunjuk nilai nol bergeser, terus pegasnya juga melemah. Nah, itu kesalahan dari alat ukur sendiri. Kesalahan manusia yaitu pengukuran terjadi tidak mengetahui cara pengukuran yang benar. Nah, ini disebabkan kesalahan paralak, karena cara membaca seseorang harusnya tepat di depan penggaris atau skalanya, tetapi ternyata di cara melihat penggaris saja miring, dari agak miring ke terlalu ke atas atau ke bawah. Terus kesalahan lingkungan. Kesalahan lingkungan ini terjadi disebabkan perbedaan lingkungan dengan waktu kalibrasi alat sehingga menyebabkan kesalahan. Nah, ini terjadi mungkin karena perbedaan suhu, perbedaan tekanan, kelembapan udara, dan percepatan gravitasi di setiap daerah berbeda. Terus kesalahan acak. Kesalahan acak sendiri adalah kesalahan yang terjadi karena kondisi lingkungan yang tidak menentu, sehingga mengganggu kerja alat ukur. Contohnya, gerak Brown pada molekul udara, fluktuasi turun naiknya tegangan listrik,
derau atau noise elektronik yang bersifat acak dan sukar dikendalikan. Nah, itu semuanya kesalahan acak. Selanjutnya, ketelitian dan keselamatan kerja. Memang di dunia apapun, di dalam lab, laboratorium, ataupun kerja di suatu industri, ketelitian dan keselamatan kerja selalu diutamakan. Makanya di setiap industri juga ada OHS atau yang namanya Health Safety Occupation, atau K3, keselamatan kerja itu. Ketelitian pengukuran di berbagai bidang berperan penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia. Contohnya ketelitian perhitungan, pengukuran seorang teknik sipil untuk mendirikan sebuah bangunan, serta ketelitian dan keselamatan kerja di lab sekolah juga. Nah, sekarang kita sudah masuk besaran pokok. Tetapi saya akhiri dulu karena besaran pokok akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.